Oke teman-teman, hari ini kembali lagi nih di episode kedua dari Donuts atau yang kepanjangannya Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Nah hari ini kita bakalan bahas topik yang pastinya menarik banget sih buat teman-teman mahasiswa karena ini pasti banyak yang kayak, aduh gue banget kayak gitu. Nah hari ini kita bakal bahas tentang jomblo. Nah, pastinya aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemani oleh ahlinya yang akan membahas dan menjelaskan lebih lanjut nih kepada kita. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Pak Diki dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih karena sudah mau bergabung bersama dengan kami. Nama saya Diki, saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan, sekaligus saya juga seorang psikolog klinis. Oke, keren banget nih guys. Jadi hari ini advice dan semua kata-kata dari Pak Diki mesti didengar baik-baik ya. Mungkin nanti ke depannya hidup kita akan lebih bahagia, khususnya untuk para jomblo nih. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, kalau menurut Pak Diki, sebenarnya jomblo itu apa sih? Dan kenapa sih jomblo ini tuh jadi sesuatu yang banyak diomongin sama mahasiswa? Nah, jomblo itu kan bahasa keren dari single gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum in a relationship gitu kan, masih sendiri-sendiri aja nih hobinya gitu. Jadi kita banyak menggunakan kata jomblo itu. Terus kenapa ya itu jadi hot gitu ya di masyarakat, di mahasiswa? Karena memang pada tahap perkembangannya itu teman-teman mahasiswa sudah mulai saatnya gitu ya untuk mencari atau membangun hubungan dekat. Maka dari itu jomblo itu jadi kayak hot issue nih di teman-teman yang mahasiswa gitu. Oke. Nah, iya mungkin ya itu relate sih ya. Mungkin ke teman-teman juga sering kayak si A udah punya pacar terus kapan gue punya pacar kayak gitu ya. Kan mungkin sering kayak gitu. Tapi sebenarnya emang pacaran itu menjamin ya kayak pasti orang bahagia. Kalau misalkan jomblo menurut Bapak jomblo itu bisa happy nggak sih sebenarnya? Pertanyaan menarik gitu ya. Kalau menurut saya semua orang itu tuh bisa bahagia, mau teman-teman jomblo, mau teman-teman in a relationship, mau teman-teman mungkin lagi deket gebetan terus di PHP-in gitu kan ya, teman-teman tetap bisa untuk bahagia kok sebenarnya. Gitu sih. Oke, mungkin Bapak bisa kasih tahu caranya nggak supaya jomblo-jomblo nih bisa happy gitu? Oke, saya tertarik dengan tadi yang sudah Bella sampaikan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita mikir gitu ya, kok si ini udah punya pacar, kok si itu belum punya pacar, terus akhirnya kita nggak happy. Padahal kan tadi saya bilang ya, kita kan sebenarnya bisa banget tuh untuk happy. Nah, terus habis itu gimana ya caranya buat kita happy? Saya sih ingin menyampaikan begini teman-teman. Ketika teman-teman itu tuh bertanya gitu ya, atau kepengen nih punya pacar, si itu udah punya pacar, atau kita mungkin iri gitu ya, ada yang sudah punya pacar, mungkin kita bisa tanya dulu sama diri kita. Sebenarnya kenapa kita mau punya pacar? Apa sih yang kita inginkan? Apakah hanya sekedar status kah? Atau mungkin karena tuntutan sosial kah? Atau apa gitu? Nah, dari situ mungkin kita bisa untuk meluangkan waktu gitu ya, untuk kita tahu diri kita dengan lebih dalam. Karena path untuk kita bisa bahagia, jalurnya itu memang kita perlu untuk kenal dulu diri kita seperti apa. Kenapa kita perlu kenal diri kita, teman-teman? Karena itu juga salah satu faktor di mana kita bisa membangun boundaries yang sehat. Kalau kita sekedar ingin punya pacar aja, mungkin kita akan jadi pengennya cepet-cepet tuh punya pacar. Jadi siapapun yang suka sama kita gitu ya, PDKT nggak usah pakai lama gitu kan, apalagi pakai cara PHP-an, kita udah pengen pacaran sama dia gitu. Sementara kita belum tahu sebenarnya kebutuhan kita apa, kemudian keinginan kita apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Akhirnya boundariesnya itu tuh kabur. Kan teman-teman sering ya denger ya, kita tuh harus bangun boundaries gitu. Nah, boundaries itu perlu untuk sehat, nggak berlebihan. Karena kalau boundaries berlebihan juga teman-teman nggak bakal happy, mau itu jomblo, mau itu untuk pacaran. Tapi juga kalau kita nggak punya boundaries, kita akan rentan banget nih teman-teman untuk masuk ke hubungan yang toksik.
Itu kan sering banget ya sekarang di medsos gitu kan, dikit-dikit hubungan toksik gitu. Nah, kalau misalnya kita mau terhindar dari itu, jadi jomblo yang happy gitu ya, ataupun jadi in a relationship yang happy gitu, itu cobalah kenali diri teman-teman, terus kemudian bisa bangun boundaries yang sehat gitu. Nah, terus tadi pertanyaan selanjutnya juga dari Bella adalah, emang kita jomblo bisa ya happy gitu. Nah, salah satu hal teman-teman ketika kita itu untuk mengenal diri kita juga bisa jadi kenal sebenarnya kita sukanya apa ya? Atau yang kita butuhkan itu apa ya? Contoh, misalnya dengan kita suka, oh ternyata tuh dari aku pengen pacaran, aku tuh pengen supaya aku dicintai contohnya. Nah, itu adalah identifikasi kebutuhan yang baik teman-teman. Karena kita jadi bisa ngerti kapan saatnya kita itu nggak dicintai, jadi kita bisa mengkomunikasikannya. Selain itu, keinginan kita untuk dicintai, itu juga bisa jadi sarana untuk kita tuh melakukan apa ya bikin kita itu tuh ngerasa dicintai. Nah, ingat teman-teman, sumber dari kita merasa dicintai kan gak cuma dari pacar ya, bisa juga dari orang tua, dari teman, orang terdekat gitu. Dan itu adalah kesempatan yang bagus loh, supaya kita tuh punya hubungan yang sehat sama teman kita atau sama orang tua kita gitu ya. Dan yang terpenting adalah kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah merasa bahwa, oh iya, aku juga mencintai diri aku sendiri gitu ya, bukan berlebihan, nanti jadi narsistik gitu ya teman-teman ya, tetapi kayak, oh oke, aku tahu ini yang aku suka, ini yang aku nggak suka gitu kan, kita juga bisa jadi konten loh dengan diri kita sendiri. Jadinya kita bisa, oh ternyata aku juga bisa untuk happy dengan aku sendiri gitu. Bisa dari hobi mungkin, atau dari berhubungan dengan orang lain mungkin gitu. Dan kita juga belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu, penjelasan saya bisa dipahami nggak ya? Iya, bisa, jelas banget, jelas banget. Nah, mungkin, yang kayak tadi Bapak bilang kayak, kita mesti mengenali diri sendiri, kayak lihat lagi sebenarnya tuh kalau jomblo nih, kalau misalnya kita jomblo dan kita mau punya pacar, itu motivasinya sebenarnya apa, gitu. Nah, mungkin bisa nggak nih Bapak kasih tahu sebenarnya motivasi yang benar tuh yang kayak apa aja sih? Mungkin orang tuh banyak nggak sadar ya, mungkin motivasinya salah tapi mereka nggak sadar gitu. Oke, terima kasih Bella gitu ya. Mungkin motivasinya itu tuh cenderungnya tidak membantu gitu ya. Kalau kami bahasanya orang psikolog tuh sukanya adalah itu nggak membantu gitu. Nah, kalau misalnya kita berpacaran, motivasi itu apa sih berpacaran itu gitu ya? Mungkin kan kita bertanya. Kalau saya pribadi nih ya, ini saya pribadi loh Bel. Mungkin orang lain punya pandangan yang berbeda atau teman-teman juga punya yang beda ya. Tetapi kalau buat saya, relasi atau berpacaran itu selain untuk mengenal lebih lanjut mengenai pasangan kita, buat yang mau masuk ke pernikahan nih, tetapi bagi saya berhubungan dan berkomitmen itu fungsinya adalah untuk menumbuhkan satu dengan yang lain. Itu yang kadang-kadang kita mungkin sering kali lupa. Karena kalau misalnya kita pacaran, mungkin kita bawaannya, oke, aku akan membahagiakan pasanganku. Contoh. Tapi akhirnya kita itu self-sacrificing yang itu berlebihan. Self-sacrificing itu baik ya, tetapi kalau berlebihan jatuhnya toksik. Karena bisa jadi kalau misalnya pasangan kita baik-baik sih syukur ya. Kalau enggak, ntar kita dimanfaatin gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita motivasinya ke berpasangan itu adalah karena, oh oke, saya suka dengan orang ini, saya menyayangi orang ini, dan saya pengen supaya hubungan kita tuh saling menumbuhkan. Menumbuhkan ini macam-macam ya, bisa makin dewasa, makin memahami satu dengan yang lain, dan dari situ kita juga bisa belajar untuk memahami semua orang atau orang-orang di sekitar kita. Contoh paling enaknya tuh gini, oh ternyata pacar aku tuh nggak terlalu suka kalau misalnya aku tuh tanya terus dia tuh lagi ada di mana. Contoh gitu ya. Terus habis itu dikit-dikit PAP gitu ya, post pic dong gitu misalnya, atau dikit-dikit tanya lagi di mana atau ngajak video call, itu kan mencekik kita gitu ya. Iya, Nah, iya. kita juga bisa belajar gitu, oh ternyata aku juga punya kok faktor yang aku nggak suka, misalnya kalau aku dicuekin, maka orang-orang di luar sana pun kalau misalnya dicekik kayak gitu ya, dikit-dikit ditanyain, diposesifin gitu, mereka juga nggak suka. Nah, kita jadi bisa berempati. Itu adalah salah satu pertumbuhan dari relasi.
Yang lainnya lagi adalah kalau misalnya, oh iya, aku ingin mendukung cita-citanya pasanganku misalnya. Karena Wih. aku sayang sama dia dan aku juga mau dia bertumbuh gitu. Nah, terus kemudian kalau dari situ gitu ya, kita juga mungkin berpikir orang-orang di sekitar kita yang dekat juga punya cita-cita. Aku sudah mendukung belum ya? Masa aku cuma mendukung pasangan aku doang? Kan aku juga punya banyak orang lain yang aku sayangi, Hmm. contohnya gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi hubungan itu fungsinya adalah untuk saling menumbuhkan. Nah, makanya teman-teman yang jomblo gitu ya, kalau misalnya kita belum kenal diri kita gitu ya, kita belum punya motivasi yang tulus untuk membuat diri kita berkembang, bakal susah untuk memahami itu. Jadi, luangkanlah waktu untuk ngedate sama diri kita sendiri gitu. Gimana ya cara kita untuk mengembangkan diri? Kurang lebih gitu, Bel. Oke. Oke, deep banget ya. Kata Pak Diki, tujuan orang buat punya pacar tuh kalau menurut Pak Diki untuk menumbuhkan satu sama lain. Widih, berat banget nih kayaknya. Mungkin aku juga baru sadar ya, berarti kayak self sacrificing tuh juga salah ya. Maksudnya orang kan sering, soalnya kayak sekarang kayak orang mungkin bilangnya kayak bucin banget gitu. Pokoknya nggak apa-apa kayak aku yang terluka biar kamu yang bahagia gitu. Itu ternyata juga salah ya berarti. Kalau berlebihan itu jadi problematik. Tetapi kalau misalnya kita mau berkorban untuk pasangan kita ataupun untuk orang lain ya teman-teman ya, it's very good. Cuman kalau misalnya kayak kita jadi over banget gitu ya, jadi kayak pokoknya yang penting kamu bahagia gitu kan. Kalau aku sih, aku menderita nggak apa-apa deh gitu. Yang pertama adalah teman-teman nggak ada orang yang mau menderita. Gitu, percaya deh. Emang mau menderita? Bella mau menderita nggak? Enggak lah. Kan gitu, jadi nggak ada orang yang mau menderita gitu. Kalau misalnya kita penderitaan kita itu tuh memang kita lakukan dengan tulus, jadi kan bukan penderitaan lagi tuh, tetapi pengorbanan gitu kan, itu nggak apa gitu. Tapi kalau berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus ya gengs, itu juga jadinya mungkin akan melukai baik untuk kita baik untuk orang lain. Simpelnya tuh begini, kalau misalnya kita merasa bahwa oh ya udahlah, apa namanya, aku repot-repot jemput antar jemput pacarku gitu ya, nggak apa-apa deh meskipun jauh-jauh. Kita perlu untuk berpikir, tadi kan tujuan kita berpacaran menumbuhkan satu dengan yang lain. Kalau saya itu tuh terus menerus nganter jemput padahal mungkin tuh harus ninggalin kuliah misalnya, kira-kira itu akan membuat pasangan saya itu bertumbuh atau enggak gitu kan akan lebih enak kalau kita komunikasikan, aku minta tolong dijemput dong, oh tapi aku ada kuliah nih, kamu keberatan nggak kalau nunggu gitu misalnya, atau aku ada kuliah nih, gimana ya caranya supaya kamu bisa tetap aman pulang sampai ke tempat kamu, tetapi juga aku tetap bisa nih untuk kuliah gitu contohnya. Dan dari situ kan ada pola komunikasi yang ada satu, akhirnya kan jadi konflik resolution gitu ya teman-teman ya. Dan saya mau mengatakan gini, hasil riset yang menarik sekali yang memprediksi seseorang itu punya hubungan jangka panjang yang membahagiakan, jadi bukan cuma hubungan jangka panjang doang ya, tapi yang membahagiakan itu adalah konflik resolution yang baik. Jadi dari berkomunikasi gitu ya, yang oke, kita mau kok berkorban gitu ya teman-teman ya, tetapi yang sehat, maka kita sebenarnya bisa untuk membangun konflik resolution yang sehat juga. Menarik ya, ternyata ya bisa begitu hasil riset itu. Oke, oke. Berarti ya mungkin ini bisa di-apply juga sama teman-teman mahasiswa. Tetap balik lagi komunikasi jadi kuncinya ya. Berarti kalau misalkan untuk ada bingung-bingung gimana, ya dikomunikasikan saja gitu. Nah, ngomong-ngomong kita udah bicara dalam banget nih mengenai jomblo dan hubungan-hubungan seperti itu. Sekarang nih lagi ngetren nih Pak, di kalangan mahasiswa. Ya mungkin udah cukup lama sih adanya, cuman belakangan ini lagi sering aja nih denger orang tuh kayaknya pakai ini, yaitu dating app. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya penggunaan aplikasi seperti ini tuh udah tepat atau belum sih? Oke, kalau ditanya tepat atau belum, itu tergantung dengan kesiapannya teman-teman. Karena dating apps itu kan dunia baru ibaratnya gitu ya teman-teman ya, dan itu juga datang dengan terms and conditions-nya.
Jadi, apakah kita sudah siap sendiri belum? Kita sudah kenal diri kita sendiri belum? Sudah tahu boundaries-nya kita belum? Value kita apa? Needs kita apa? Kita semua punya needs, punya value juga kan ya teman-teman ya. Untuk kita bisa siap atau tidak bermain dengan dating apps. Kalau sudah siap, ya nggak apa-apa gitu kan, tepat-tepat aja. Tetapi nggak tepat kalau misalnya kita menggunakan dating apps ketika kita sendiri pun masih belum kenal diri kita sendiri seperti apa, atau karena kita sangat-sangat kesepian karena nggak punya teman, nggak punya teman hidup maksudnya gitu ya, nggak punya pacar gitu misalnya. Soalnya bahayanya apa? Di dalam dating apps kita kan nggak ngerti ya, ada orang itu macam-macam, motivasinya itu bisa beragam banget. Mulai dari pedagang asuransi, MLM, sampai yang you know what it is, itu ada semua di situ. Nah, kalau misalnya kita itu tuh datang hanya dengan kesepian, terus ibaratnya itu diminta untuk misalnya ketemuan gitu ya. Anggaplah pandemi sudah selesai, terus habis itu diminta ketemuan. Kalau kita kesepian dan kita kekurangan sumber daya nih ya, kita nggak punya teman-teman dekat untuk menopang kita, bayangin kalau misalnya ternyata dia tuh predator. Nah, kita kasih tahunya siapa? Kalau kita punya teman dekat gitu ya, kita kan bisa kasih tahu, oke, aku mau ketemu sama orang ini di sini gitu kan, terus habis itu tolong standby untuk aku, bisa. Kan bisa gitu sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita desperate banget gitu ya, pengen ketemu yang cocok nih di dating app gitu kan, ya kalau misalnya orangnya baik, syukur gitu ya, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya enggak, nah awal gitu sih menurut saya. Ya. Oke, oke. Menarik banget sih pembahasan tentang dating app ini. Terus tadi pas dengar Pak Diki ngomong, aku juga tiba-tiba jadi terpikir ya, kenapa orang pakai dating app? Nah, mungkin salah satunya karena sekarang lagi pandemi ya, kan nggak bisa ketemu orang tuh, berarti nggak bisa menemukan teman hidup seperti itu. Nah, makanya aku jadi terpikir, atau mungkin orang pakai dating app karena mereka bingung gitu, pengen dapat teman hidup, tapi di satu sisi nggak bisa, karena nggak bisa keluar rumah gitu kan. Nah, menurut Bapak gimana? Kayak memungkinkan nggak sih sebenarnya emang jomblo tuh buat dapet pasangan di lagi pandemi kayak gini gitu loh? Ngomong-ngomong soal itu ya, Bella, saya punya cerita menarik. Saya punya seorang teman, dia itu bertemu dengan suaminya itu dari dating app. Wow, Jadi oke. kalau misalnya kita mikir gitu ya, dating app cuma orang buat have fun doang, atau kemudian ya buat purpose macam-macam itu gitu ya, enggak juga, karena sebenarnya ada juga yang akhirnya bisa ketemu pasangan betulan gitu. Pasangan betulan itu kayaknya kok ada pasangan palsu ya teman-teman, tapi bisa ketemu teman hidup betulan dari situ, itu bisa gitu. Jadi itu oke-oke aja, cuman mungkin itu kita terbantu banget ya dengan adanya dating app itu, kita bisa untuk menemukan pacar dengan lebih cepat misalnya gitu. Tetapi sekali lagi kudu hati-hati ya, kita kudu kenal dulu nih diri kita seperti apa. Kita harus konten dulu gitu dengan diri kita sebelum kita memang membuka diri kita untuk orang lain gitu. Oke. Terima kasih Pak Diki, itu sebuah cerita yang menarik sih, karena aku jujur belum pernah dengar cerita kalau dari dating app itu ternyata beneran bisa menemukan pasangan dari sana gitu ya. Aku pikir kayak cuma buat cari temen doang gitu. Tapi dari cerita Pak Diki ya berarti emang memungkinkan. Tapi balik lagi, pastikan kita udah mengenali diri kita sendiri, udah konten dulu nih dengan diri kita, dan ya tetap gak ada salahnya ya berhati-hati gitu ya. Maksudnya benar banget kata Pak Diki, kayak kita nggak tahu, ya amit-amit sampai ketemunya yang jangan sampai gitu, ketemunya jahat atau gimana, ternyata mereka kenal kita untuk, alasan-alasan yang tidak baik gitu. Nah, mungkin sayang sekali nih kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini, tapi aku pengen nanya nih, mungkin dari Bapak ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan nih buat para jomblo yang sedang berjuang mencari kebahagiaannya? Oke, bahwa berjuang mencari kebahagiaan berarti tidak harus bersama dengan pasangan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan pasangan yang tepat dan teman-teman bahagia, itu saya senang banget gitu ya teman-teman ya. Tetapi menjadi single pada masa sekarang itu bukan berarti kita tuh ngenes. Jadi jangan jadi Jones ya teman-teman ya, jadilah jomblo yang happy.
Nah, terus kemudian selalu mulai dari pengenalan dengan diri kita supaya ini investasi aja gitu. Waktu jomblo itu dianggap sebagai waktu investasi kita untuk kita bisa mengembangkan diri. Ya, terutama memang secara intra dan interpersonal ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengenali diri kita lebih baik dan itu membantu kita untuk mengetahui cara untuk mengenali orang lain yang sehat pula. Juga dengan boundaries, kita bisa tahu boundaries yang sehat, kita juga bisa menghargai boundaries orang lain. Jadi hubungannya sama-sama sehat. Jadi waktu teman-teman single itu waktunya untuk mengeksplorasi apapun itu ya, teman-teman punya hobi, punya metode self care tertentu mungkin. Selain itu juga mempersiapkan diri kita supaya ketika kita itu bertemu dengan orang yang kita suka dan menyukai kita balik gitu ya. Kalau misalnya kita satu arah kan jadi kita bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kalau misalnya kita udah bertemu dengan orang yang memang kita suka dan menyukai kita, kita sudah siap untuk membangun kehubungan yang sehat, hubungan yang jangka panjang, hubungan yang fulfilling. Gitu sih mungkin pesan dari saya. Oke. Terima kasih atas pesan penutupnya yang begitu membuat para jomblo pasti langsung, "Oh, terima kasih Pak Diki," ya. Iya, jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Diki yang udah menyempatkan waktunya buat hadir hari ini di podcast bersama-sama dengan aku dan juga tim Donuts. Nah, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung, teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Donas episode yang kedua. Sampai bertemu di episode selanjutnya.